siang Bapak. Jadi di sini kami dari mahasiswa Amikom ingin wawancara Bapak. Untuk perkenalan dulu, dari saya sendiri, nama saya Yunita Nuriswa Maya Sakti, dan ada teman saya. Saya Fadilah Nuristikoma. Saya Siti Suharyanti. Ya, selamat Dan ada pagi. di Nur Asyikin, Mbak. Oke. Jadi masih ada kendala. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Sebelumnya Bapak Lanjut. boleh memperkenalkan profil dari perusahaan Bapak terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Revo Alimran dari PT Satu Coretan Sahaja atau Sacoret Creative Agency yang saat ini posisinya ada di Yogyakarta, headquarternya di Yogyakarta, terus spesialisasinya di sosial media management expert dan juga marketing dan branding. Gitu. Terima kasih Bapak. Atau harus langsung panjang? Langsung cerita? Enggak juga nggak Bapak. Ya ada pertanyaan lagi. Putus-putus nggak suaranya? Aman. Nah, jadi kan tadi Bapak bilang perusahaan Bapak ini bergerak di digital marketing juga dan teknologi support system kan. Nah, apa sih pertimbangan Bapak untuk memilih di bidang itu dalam bisnis ini? Oke. Yang pertama, kenapa milih bisnis itu? Karena itu yang saya bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, di bisnis branding, marketing, dan teknologi itu, saya pikir itu menjadi sebuah kebutuhan untuk industri-industri yang lain. Contoh, saya sekarang memang lagi mengerjakan di industri food and beverage misalnya. Industri food and beverage pasti butuh yang namanya digital marketing, pasti juga butuh yang namanya teknologi, baik itu online atau teknologi yang sifatnya bahkan sampai ke robotik gitu. Dan itu sangat relate sampai di era 5.0 sekalipun gitu kan. Semua sekarang mengandalkan yang namanya teknologi. Bahkan teknologi komunikasi dengan chatbot. Mbak-mbak yang di sini mungkin tahu bahwa ketika misalnya kalau udah perusahaan besar mau ngubungin ke customer service-nya, yang jawab itu bukan orang duluan kan, pasti ada yang namanya teknologi chatbot ya. Atau mau mesen sesuatu pasti udah pakai teknologi komunikasi yang namanya salah satunya adalah chatbot. Terus teknologi-teknologi lain yang memang kita pakai ya seperti saat ini meeting online dan segala macam itu relate banget dengan visi kita ke depan gitu. Jadi itu alasannya. Satu, karena memang pada saat itu ya bisanya baru itu dan kita jalan dengan yang apa yang kita bisa, yang mana itu menjadi sebuah passionnya saya dan juga teman-teman gitu kan. Passion itu kan menjadi sebuah trigger atau darah untuk bisa menjalankan sebuah unit bisnis atau apapun yang memang mau kita kerjakan gitu. Baik Pak, tadi kan bisnis ini dijalankan bersama teman-teman gitu ya Pak. Jadi bisnis ini tuh kapan mulai dijalankan dan bagaimana proses awal berjalannya Pak sampai bisa sampai sekarang? Oke. Sacoret sendiri embrionya itu mulai dari 2012. Tahun 2012 itu kita juga punya sebuah ide kreatif gitu, agensi namanya, tapi dulu masih di Jack and Revo. Terus Sacoret itu sendiri terdaftar menjadi sebuah badan usaha, menjadi PT gitu di tahun 2016. Jadi at least sudah sekitar 5 jalan 6 tahun ya sampai saat ini. Dan
alhamdulillah dengan berbagai bentuk transformasinya lah, dari yang dulu awal mulai cuman desain visual, terus harus jadi ke social media management, website, teknologi mobile app, sampai ke macam-macam, yang mana di tahun ini tuh kita sedang mengerucutkan lagi menjadi social media management expert gitu, yang dibagi menjadi 2 kategori, untuk UMKM dan untuk corporate gitu. Oke, tadi kan tahun 2016 Sacoret ini berdiri. Nah, dari tahun 2016 sampai sekarang ini, berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Bapak? Oke. Fluktuatif. Jujur kalau ngomongin di industri kreatif, awal mula kita cuman berdua, terus menjadi bertiga, menjadi bertujuh, menjadi ber-21, menjadi ber-33, dan sekarang paling di tim intinya itu, karena kita bagi juga tim intinya ya cuman ber-5, dengan berbagai, nanti ada divisi-divisinya masing-masing. Dari ber-5 ini ada divisi desain, memegang ada 3 desainer. Dari divisi copywriting ada, atau hierarkinya gini deh, ada kita di BOD bertiga, terus ada BOD masih memegang peran masing-masing. Kebetulan saya masih CEO-nya, yang mana mungkin tahun besok udah harus regenerasi. Ada CFO yang ngurusin finance, ada CMO yang ngurusin marketing and brand, dan di bawah itu ada yang namanya creative director. Nah, creative director ini membawahi berbagai macam divisinya. Divisi copywriting, divisi desain visual, divisi foto dan video, divisi editor, divisi sosial media, divisi satu lagi business development. Itu di bawahnya si creative director. Nah, di breakdown lagi di desain, ada beberapa desainer, ada art designer, art director, ada visual designer, ada junior designer, terus copywriter juga sama, ada junior sama senior copywriter. Di sosial media juga ada social media content sama social media copywriting atau caption. Terus di BizDev juga ada 3 orang, yang mana itu ngurusin ide-ide kreatif yang mana dibedah menjadi sebuah aplikasi gitu. Lanjut. Ya, Pak. Kemudian kan banyak karyawannya itu di perusahaan, itu bagaimana cara Bapak bekerja sama dengan para karyawan dan cara agar hubungan antar karyawan itu Oke. Yang jelas harus punya yang namanya regulasi ya. Rule of the game-nya harus jelas. Di perusahaan kita itu saya punya yang namanya 168 ways, 168 ways gitu kan. 1 visi, 6 misi, dan 8 culture. Itu menjadi roadmap untuk tim kita mau melangkah kemana gitu kan. Visinya apa gitu kan, misinya apa saja, dan culture yang setiap hari harus ditegakkan di situ bagaimana. Dengan itu di breakdown menjadi ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, cara berkomunikasi, hierarki untuk bagaimana approval, bagaimana canvassing, dan lain sebagainya. Setelah itu ada yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga salah satu yang memang menjadi faktor bagaimana perusahaan ini dan tim bisa solid gitu kan. Karena kalau terlalu strike juga, apalagi di Gen Z seperti mbak-mbak ini kan Gen Z ya, kadang-kadang ketika kita kerasin sedikit mungkin jadi aduh kok gini amat ya kerja gitu kan. Padahal pushnya di industri kreatif pasti kenceng banget. Deadline sore harus jadi, ya harus jadi, nggak mau tahu gitu kan, dengan cara dan mekanisme yang sudah kita ajarkan gitu. Tapi di satu sisi ada yang namanya kebijakan tadi, yang mana itu menjadi motor balance-nya sebuah perusahaan untuk ya udah kalau misalnya target achievement-nya bisa beres sekian, maka dapat apresiasi atau reward gitu kan. Jadi saya selalu
punya prinsip stick and carrot juga. Ketika misalnya tidak sesuai dengan deadline, ya harus ada stick atau hukuman gitu. Hukumannya apa misalnya. Terus kalau misalnya udah sesuai deadline bahkan di luar ekspektasinya, maka ya kita kasih carrot, kita kasih reward gitu untuk bisa terus men-trigger lebih semangat lagi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Lalu untuk kan karyawan Bapak itu ada banyak. Nah, apakah di antara karyawan itu pernah ada selisih paham? Nah, kalau misalnya pernah ada selisih paham di antara karyawan, bagaimana Bapak cara untuk menanganinya? Oke. Pastilah ya, pasti ada dinamika itu namanya ya. Yang namanya berteman aja pasti kadang-kadang ada berselisih paham ya kan. Pacaran itu ada pasti selisih paham. Kalau misalnya ada yang selisih paham, suruh keluar, silakan mau berantem mau apa, silakan diselesaikan di luar gitu. Jadi jangan sampai mengganggu kinerja yang lain gitu. Artinya bukan secara harafiah bahwa ya dikeluarin terus suruh berantem beneran, enggak. Tapi lebih ke you punya masalah apa, silahkan langsung dikasih ruang khusus gitu kan. Mau itu di kantor, mau itu di luar, di kafe atau sambil ngopi dan segala macam, kalau perlu tak bayarin gitu kan. Silahkan dikomunikasikan dengan baik, masalahnya close di situ. Jangan sampai lu ribut-ribut mengganggu kinerja teman-teman yang lain yang memang nggak tahu gitu, nggak ada urusan sama sekali bahkan. Nah, itu kan sering terjadi di kita. Misalnya contohnya gini, antara finance dengan marketing. Marketing pengennya budgetnya sekian untuk spreading konten baru misalnya buat event, aktivasi dan lain sebagainya. Tapi si finance juga punya pertimbangan khusus, nggak bisa begitu gitu kan. Nah itu kan perbedaan persepsi nih. Nah, itu harus brainstorming bareng, harus duduk bareng. Ketika misalnya itu enggak dan sometimes misalnya finance tetap nggak mau ngeluarin budget di situ dan marketing akhirnya juga mutung, ya udah nggak ada budgetnya, udah gua nggak usah ngapa-ngapain, kan itu jadi masalah tuh, malah jadi berantem ya. Itu solusinya. Udah tahu ada tadi selain regulasi SOP dan sebagainya, ya harus duduk bareng silakan. Yang penting target achievement, target bekerja dan lain sebagainya harus clear gitu. Dan kadang-kadang kalau di situasinya di kantor itu agak-agak tegang gitu, jadinya ya memang jadi nggak kondusif. Kita sering lah kalau ngomongin sebuah project juga, apalagi ada yang wah nggak bisa nih kayak gini, harus ini nih, dengan idealisme masing-masing. Ya itu harus duduk bareng, keluar ngopi kalau perlu gitu, dan diselesaikan saat itu dengan solusi gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini kan di perusahaan Pak kan di bidang digital marketing, terus bikin branding juga. Nah itu kan pasti kayak banyak deadline, terus harus selalu mengasah ide gitu Pak. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membuat karyawan Bapak itu tetap bekerja di perusahaan dan bertahan gitu, Pak? Kan pasti kayak mungkin tertekan atau gimana? Tertekan ya. Banyak bisa tahu langsung gitu ya, cara saya ngomong nasional bisa buat tertekan gitu ya. Oke, yang pertama harus selalu up to date atau baca buku. Karena buku itu menjadi sebuah informasi yang memang buku atau berita apapun, membaca lah intinya. Di situ menjadi sebuah pertimbangan bahwa perusahaan ini layak diperjuangkan atau enggak, atau tim ini layak diperjuangkan atau enggak, kan begitu ya. Kalau ngomongin bagaimana membuat loyal sebuah tim, ya itu tadi stick and carrot aja. Yang pertama gini, saya tidak pernah khawatir kehilangan siapapun di tim ketika memang tim itu tidak sesuai dengan visi misi yang kita jalanin bersama. Jadi kalau misalnya kita deket nih secara pertemanan atau gimana, tapi dalam visi misi bekerja dan segala macam kok males, ya deadline-nya nggak pernah ini, ya dikasih carrot aja, dikasih stick aja, stick to the rules, bahwa nggak bisa kayak gini terus gitu, ya kan, bahwa itu menjadi sebuah profesional itu penting. Jadi
saya pertama itu saya memegang teguh itu dulu bahwa jangan sampai menye-menye juga ketika itu kan teman gimana teman dan segala macam. Ya kalau misalnya nggak bisa bekerja ya tetap berteman di luar tapi tidak berteman di pekerjaan. Bisa aja. Itu satu. Kedua, ya kalaupun memang dia bekerja dengan baik, bekerja dengan bagus, dia boleh pelit. Kasih reward yang memang sesuai dengan effort yang mereka kerjakan. Nah, di tempat kita itu ada yang namanya reward bertahap, misalnya kayak tadi yang udah 1 tahun, udah punya tabungan, kita kasih emas atau logam mulia gitu, dalam bentuk tabungan tapi sampai misalnya kita punya target semua harus bisa umroh bareng gitu. Nah, itu harus ditabung dengan effort tadi. Yuk, kalau misalnya tiap bulan achieve dan segala macam, gaji full, dapat bonus juga, tapi juga punya dana cadangan untuk kita hura-hura gitu loh. Tiap tahun misalnya kemana atau tiap tahun ditabungin untuk yang tadi umroh dan lain sebagainya. Jadi 2 hal itu yang memang selalu dipegang untuk bisa ya kan gini, ngomongin kondisi zaman dulu lah, mengukur loyalitas itu dengan gaji dan lain sebagainya itu cukup. Kalau sekarang Gen Z itu nggak gitu. Nggak apa-apa deh misalnya gajinya juga nggak gede-gede amat, tapi yang penting kerjaannya nggak berat-berat banget, terus bisa rebahan, waktunya bebas kan gitu kan. Nah, itu perlu treatment khusus. Jadi ya menurut saya juga bukan masalah masalah cuman material doang, tapi bagaimana treatmentnya juga. Oke, sekarang silahkan bekerja. Di tempat kita juga gitu. Yang mau WFH silahkan WFH, tapi deadline-nya akan lebih, komunikasinya harus benar-benar kencang gitu. Artinya bisa ditelepon kapan aja. Dan deadline-nya juga pasti lebih kencang gitu kan dibanding yang memang office hour gitu. Jadi silahkan terus dengan treatment dan reward-nya masing-masing gitu. Clear? Iya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bapak kan sudah menjadi pemimpin PT Sacoret ini selama kurang lebih 5-6 tahun. Nah, apa sih rintangan terbesar yang pernah dialami dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Oke. Rintangan terbesarnya adalah kalian sih sebenarnya, Gen Z ini. Karena jujur gini, Indonesia ini sedang mengalami krisis SDM. Artinya kita ini harus menyesuaikan dengan pola pikir SDM saat ini. Tentu saja juga yang relate dengan kondisi market saat ini gitu. Market saat ini juga karena yang beli juga generasi-generasi. Sekarang tak tanya deh sama mbak-mbaknya yang di sini gitu kan. Lebih sering Gojek untuk GoFood gitu kan. Atau lebih sering jajan, wah kemana kesana kemari sekarang untuk di situasi saat ini. Pasti sering GoFood ya, iya kan? Pasti lebih sering GoFood-nya. Kenapa? Ya karena lebih gampang, banyak promonya, bener nggak? Terus bisanya lebih murah gitu kan? Banyak Nah, promo. itu jadi pilihan. Nah, itu menjadi tantangan sebenarnya di industri kita bahwa kita harus relate dengan hal-hal semacam itu dengan situasi saat ini. Entah baik itu SDM-nya, baik itu teknologinya gitu kan. Orang ngomongin gini, itu tadi satu teknologi, ngomongin market juga. Makin kesini makin banyak yang memang orang itu desain nggak harus ke agency gitu. Tapi cukup langganan Canva kalau teman-teman pakai yang namanya Canva misalnya. Udah bisa kok pakai Canva dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan mendisrupt juga marketnya agency yang sifatnya bisa bekerja lebih profesional gitu. Nah, challenge itu yang atau tantangan atau rintangan itu yang sebenarnya kita hadapi saat ini, yang mana jangan pernah berhenti untuk mempelajari hal-hal semacam itu. Teknologi harus bisa menyelaraskan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini juga. Artinya ketika misalnya ada hal semacam itu, kita lakukan strategi-strategi apa yang memang bisa relate dengan situasi dan kondisi saat ini gitu. Jadi memang challenge lagi, balik lagi ke kitanya, mau nggak kitanya belajar juga dengan situasi dan kondisi saat ini, ya kita harus bisa menyesuaikan, baik itu dari teknologinya, medianya, orang-orangnya, marketnya, kita harus bisa menyesuaikan gitu.
Menurut Bapak, gaya kepemimpinan Bapak itu seperti apa sih, Pak? Oke, ini langsung nanyanya ke saya. Iya, Jadi saya itu kayak Hitler, tahu nggak Hitler? iya. Saya itu lebih ke, nggak, itu bercanda. Lebih ke, ya ada sisi yang harus tadi seperti saya sampaikan. Kita tuh senang sekali dengan anak-anak muda yang berinisiatif, gitu kan, dengan tim yang berinisiatif, komunikatif dan juga solutif gitu ya. Saya senang berdiskusi. Oh, ini ketika ada problem sini, mereka punya inisiatif apa, solusinya apa, dan sebagainya, kita diskusi. Sometimes solusi-solusi itu kan tidak harus datangnya dari saya, tidak harus datangnya dari leaders gitu. Sometimes dari anak-anak juga, oh ternyata mereka sering ngadepin masalah itu dan mereka bisa problem solving dengan cara mereka. Ya itu kenapa nggak diambil kan gitu. Jadi saya termasuk yang memang bisa diajak diskusi. Kedua, saya termasuk yang juga cukup strikes ketika misalnya tadi, you nggak bisa bekerja di masa probation aja udah celelean, nggak bisa kejar target dan lain sebagainya, ya selesai. Bekerja lu selesai di sini, silahkan cari tempat lain. Tapi kalaupun misalnya ada yang bekerjanya benar, nggak hitungan, terus inisiatif, solutif, komunikatif, wah itu nggak di ini aja, tak kasih reward terus. Tak ajak ngopi terus, tak ajak makan bareng terus, tak ajak kemana-mana gitu. Jadi silakan simpulkan ya itu saya gitu, seperti itu untuk di tim. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Pak. Tips dari Bapak untuk menjadi pemimpin yang baik dan pesan untuk anak muda yang mungkin nantinya akan menjadi pemimpin. Oke, menarik. Tips untuk menjadi pemimpin yang baik adalah selalu mengetahui apa yang dibutuhkan timnya, mendahulukan apa yang menjadi prioritas untuk ke depan, bukan mengedepankan egonya untuk pribadi, dan juga memang selalu gini, pemimpin itu tidak harus selalu lebih pintar terus kok, tapi bagaimana dia bisa mengatur, mengayomi, dan bisa menjaga semua timnya untuk bisa berkembang. Karena belum tentu yang misalnya tim si leader ini pintar gitu ya, belum tentu dia bisa berhasil kalau nggak ada yang bisa menjaga di timnya. Begitupun sebaliknya, ada tim-tim yang pintar, belum tentu dia bisa berhasil sendiri kalau tidak ada yang istilahnya sebagai coach itu kan, coach tahu ya, coach misalnya coach petinju deh. Coach petinju itu belum tentu bisa bertinju, tapi dia bisa melihat sesuatu di para pemainnya itu yang bisa dimaksimalkan gitu loh. Paham ya? Jadi jadilah pemimpin yang seperti coach gitu, seperti coach sepak bola, coach petinju gitu kan, yang bisa melihat potensi-potensi orang-orang yang memang sebenarnya ini bisa dimaksimalin kalau posisinya benar, kalau strateginya benar kan gitu. Jadilah pemimpin seperti itu. Jadilah pemimpin yang selalu humble, jadilah pemimpin yang selalu belajar, jadilah pemimpin yang selalu mengayomi timnya. Tipsnya untuk teman-teman semua generasi penerus, oke, stigma Gen Z tadi sebagai generasi rebahan, tapi menurut saya jangan sampai itu menjadi stigma yang menjadi beneran rebahan gitu. Karena saya yakin generasi berikutnya ini juga punya pemikiran yang luar biasa, bagaimana menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa, bagaimana menciptakan market yang juga luar biasa. Pastikan bahwa teman-teman terus mengasah terus knowledge-nya dan berpikirnya menjadi sebuah expert di 1, 2, 3 bidang gitu, yang mana itu sesuai dengan passionnya. Asah terus itu sampai menjadi sebuah habit, sampai menjadi sebuah kebiasaan, karena saya pikir sebuah skill itu bisa dilatih, dan ketika sudah dilatih terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang memang itu bisa jadi bermanfaat ke depannya nanti. Gitu. So, pastikan jangan pantang menyerah, terus jangan juga menjadi lemah atau baperan kalau orang zaman sekarang bilang. Luwehin aja, yang penting strike, fokus ke mimpi-mimpi. Jangan pernah bunuh mimpi yang orang lain bilang itu tidak mungkin.
kalian masih punya mimpi yang gede nih, yang bisa jadi misalnya tiba-tiba Mbak siapa Fadilah misal mau jadi model muslim wear terbaik di dunia, wah nggak mungkin misalnya. Tapi kalau Mbak Fadilah yakin gitu kan, sampai benar-benar juga effort di situ, ya pasti bisa dikejar. Jadi jangan bunuh mimpi karena orang lain bilang nggak mungkin. Atau mbak yang lain di sini juga sama punya mimpi apa, jangan pernah bunuh mimpi kalian. Gitu pesannya. Baik, Pak. Kayaknya sudah, Pak. Sudah ya? Sekian, Pak. Ya, sekian, Pak, dari Oke. kami. Terima kasih. Terima kasih Terima Mbak kasih, Mas. telah meluangkan Terima waktunya. kasih sama-sama. Oke, jangan lupa sholat zuhurnya ya. Ya, Bu. Sholat Ya, zuhur Pak. dulu, baru lanjutin lagi pekerjaannya. Oke. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak.